Ulurkan selimutmu sepanjang kakimu, jangan ambil suapan yang terlalu besar supaya tidak tersedak. Tidaklah seekor burung terbang tinggi, melainkan ia akan jatuh sebagaimana ia terbang. Itulah beberapa ungkapan yang mungkin kamu dengar saat kamu mencoba terbang tinggi di langit ambisimu. Jauh dari kerumunan orang-orang di sekitarmu, betapa banyak orang yang mematahkan semangat di sekitar kita tanpa mereka sadari. Mungkin motivasi mereka adalah rasa takut akan kegagalan kita, rasa lelah kita, atau takut kita akan menjauh dan sibuk meninggalkan mereka. Mungkin juga motivasinya tidak tulus, seperti rasa iri dan keinginan buruk lainnya. Jangan pedulikan motivasi mereka, itu urusan mereka. Yang terpenting adalah kita tidak terpengaruh oleh hal itu. Dikisahkan ada 100 ekor kata yang sepakat untuk memanjat sebuah bangunan yang telah mereka lihat dari kejauhan. Mereka menetapkan hadiah besar bagi pemenang pertama. Balap pun dimulai setelah sampai di dasar bangunan. Ternyata bangunan itu sangat besar. Sebagian katak mundur lalu mulai menggoyahkan semangat kata-kata lainnya. Mereka berkata, lebih baik kita duduk beristirahat saja. Untuk apa lelah begini? Kita duduk sambil minum jus lumut, melompat-lompat dan berenang-renang kita harus logis. Jangan jadi korban impian diri sendiri. Singkat cerita, balap pun dimulai dengan 6 ekor kata. Persaingan semakin sengit. Katak kelima melihat ke bawah, melihat kata-kata yang sedang bersantai dengan jus lumut yang melimpah. Ia berkata pada kata keempat, lalu kita menang. Menangnya kenapa? Sepertinya lebih baik aku duduk bersama mereka di bawah saja. Kata kelima terus menggoda kata keempat sampai akhirnya ia memutuskan untuk turun dan menikmati istirahat. Semangat pun memuncak dan persaingan antara 3 katak yang tersisa. Katak pertama dan kedua jauh memimpin di depan katak ketiga. Katak ketiga melihat mereka dan berkata dalam hati, habislah aku tidak akan mungkin bisa menang. Akhirnya ia pun memutuskan untuk mundur. Persaingan sengit pun terjadi antara katak pertama dan kedua. Katak-katak lainnya mulai bereaksi. Mereka bersorak dan berteriak. Katak kedua merasa senang dan terpengaruh oleh sorakan mereka. Ia mengangkat tangannya untuk menyapa mereka. Namun malangnya ia terjatuh. Tinggallah katak pertama sendirian. Ia terus maju dan maju sampai akhirnya berhasil memanjat bangunan tersebut. Setelah sampai di atas, ia menarik napas dalam-dalam, memandang sekeliling, menikmati pemandangan, menghirup udara segar di puncak. Lalu ia mengangkat tangannya ke telinganya dan mengeluarkan kapas dari sana. Setelah ternyata ia telah menyumbat telinganya agar tidak mendengar apa yang dikatakan orang lain di sekitarnya sehingga tidak terpengaruh oleh mereka. Seorang akan terpengaruh oleh orang di sekitarnya karena itu karakter itu bisa mencuri atau menular, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qayyim, siapapun yang sering duduk dan bergaul dengan suatu kaum pasti akan menyerap sifat yang sering mereka lakukan atau kata-kata yang sering mereka ucapkan. Seorang itu terpengaruh pada agama teman dekatnya, maka hendaknya salah satu dari kalian melihat siapa yang ia jadikan teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, dan bersabarlah kaum bersama-sama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan senja dengan menghadap keridhoannya. Perhatikan kata bersabarlah. Lingkungan yang baik dan teman yang serius tidak mencarikan apa yang kamu inginkan, melainkan apa yang bermanfaat bagimu, meskipun itu terasa berat. Duduk bersama mereka memerlukan perjuangan diri untuk bersabar bersama mereka. Interaksi bersama orang-orang yang unggul, sukses, dan saleh adalah bantuan terbaik untuk meningkatkan diri ke derajat yang tertinggi. Manusia secara alami akan meniru perilaku orang di sekitarnya dan terpengaruh olehnya. Kesuksesan adalah penyakit yang cepat menular, begitu pula kegagalan. Maka tinjaulah kembali hubunganmu. Mereka bisa menjadi pendukung terbesarmu dan mungkin tanpa sengaja menjadi penghambat terbesarmu. Suatu kata seperti dunia memang begini, namun memang hebat, dan kata-kata lainnya bisa saja mencuri impianmu selamanya atau mematahkan semangatmu seketika. Manusia dalam menerima pesan dari sekitar mereka terbagi menjadi 3 golongan. Akal seperti batu yang tidak menerima kebenaran maupun kebatilan. Akal seperti spons yang menyerap segala sesuatu sekitarnya. Dan akal seperti kaca, di mana kata-kata yang lewat saja tanpa menetap di dalamnya. Ia melihat pesan tersebut dengan menjernihkannya, namun menolaknya dengan kekuatannya. Oleh orang-orang yang
tidak bekerja merasa bertanggung jika melihat orang lain bekerja. Maka jangan heran dengan upaya pelemahan semangat dan jangan pula menerimanya. Tutup telingamu dari mereka, berpalinglah dari mereka dan mohonlah pertolongan Tuhanmu dalam menghadapi mereka.